usah nunggu-nunggu Mikael.
itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu meninggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsa." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" "Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, Masakan kamu menangis sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih baik yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracun terhadap aku. menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada anak-anaknya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada mau. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan bekerjakanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gempalah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi-kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebut-sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan mengeluarkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi tentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, Perempuan Moab itu menantunya, dan turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang kami kasihi, kata belakang dari Kitab Ruth pasal 1 ayat 1 sampai 22. Ruth adalah
menunjukkan kesetiaan yang luar biasa, mengatakan mengikuti Naomi dan memilih Tuhan Israel sebagai Tuhannya. Kesetiaan Rut membawa pemulihan bagi Naomi dan membuka rencana besar bagi nama Tuhan. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, poin pertama untuk kita sama-sama belajar dari Rut dan Naomi ini adalah kesulitan hidup diserahkan kepada siapa saja.
Tuhan melalui perubahan hidup Naomi dan Ruth yang semula mengalami kehilangan, kemiskinan dan keputusasaan, namun dipulihkan oleh penyertaan Tuhan. Penebusan dalam kisah ini tampak melalui tindakan Boaz yang dengan kasih rela membayar harga untuk memulihkan masa depan keluarga Naomi, sehingga mereka memperoleh kembali harapan, nama baik dan keberlangsungan hidup. Walaupun Naomi pulang dengan hati pahit, Tuhan tidak membuka jalan pemulihan melalui Ruth. Kita percaya dan setia kepada Tuhan, sekalipun keadaan hidup sedang sulit, karena Tuhan sanggup mengubah ketakutan menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudari dan buat kita semua. Amin. Buat penutup firman Tuhan kita persediaan dari Pak Yunus. Kita berdoa, kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini dalam ibadah kami, pujian penyembahan kami kiranya berkenan di hati Tuhan. Dan terima kasih buat kebenaran firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi kami menjadi pendengar dan pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Urapi berkati hamba-Mu Afli dalam setiap aspek kehidupannya. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam perkuliahannya, pelayanannya, bahkan keluarga besarnya dimanapun berada. Tuhan jagai sertai lindungi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Kita akan menaikkan pokok-pokok suatu doa sahabat kita. Yang pertama buat bangsa dan negara Indonesia, yang kedua buat STT KSN Asosiasi, yang ketiga buat sponsor kita PPSAJ, itu yang ketiga buat keluarga kita dan teman-teman kita yang di luar sana. Coba Mikael kamu ulang dari awal. Kalau kamu memang pinter, tanpa kertas, tanpa pulpen, harusnya kamu udah tahu. Yang pertama bangsa dan negara. Yang kedua PTSAJ, STTI KSN. Yang ketiga PTSAJ. Yang keempat keluarga. Yang kelima teman orang-orang yang di luar. Di luar mana? Teman-teman ada yang ingin tambahan, silakan. Saya harap nggak ada. Tuh ada. Jika masih ada, silakan. Hafal kamu? Ya, berdoa buat asesmen lapangan hari Senin dan hari Selasa. Dan berdoa buat ibadah hari raya Minggu, hari Pentakosta. Jika masih ada lagi, silakan. Saya harap nggak ada lagi. Oke, doa pokok utamanya dari Tamara, berdoa untuk Bapak Emilna yang harus selesai operasi, semoga di Tuhan jamah dan memulihkan selalu. Yang kedua buat berdoa tambahan dari Pak Enos yang asesmen buat STT KSM lapangan di hari Senin, semoga berjalan dengan lancar. Terus yang kedua dari Pak Enos buat ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus, semoga berjalan dengan lancar. Kok naik lagi? Pencurahan. Pencurahan Roh Kudus, semoga berjalan dengan lancar. Oke, kita menyanyikan lagu doa Yabes, doa orang benar versi saya. Doa Yabes apa tahu doa orang benar? Itulah pokoknya. Refnya aja. Saya udah Kiranya Engkau memberkati aku
daerahku. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami datang ya Tuhan dengan segala ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih kuasa-Mu. Tuhan boleh menolong dan memimpin kami dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap hal apapun Tuhan yang kami lakukan. Semua boleh setia di Tuhan. Ampuni kami, ampuni kesalahan kami, terus kami Tuhan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji-puji Engkau Tuhan, puji-puji Engkau yang kasih dan kuasa untuk kami. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersalah atas segala sesuatu yang telah berpuji-puji terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh terima kasih buat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya adalah karena belas kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh terima kasih buat apapun Tuhan yang kami percaya buat apa yang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, sungguh berterima kasih. Segala hal terima kasih Tuhan.
kami juga dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari bahaya yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai lamanya. Shalom. Ya, terima kasih buat pelayan Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Masukannya buat Mikael, ya buat semuanya juga. Ketika doa syafaat sudah selesai bernyanyi, artinya mari kita sama-sama berdoa, ya kan? Baru sama-sama berdoa. Dan Mikael pemimpinnya bukan berarti dia terdiam. Suruh jemaat berdoa tapi dia terdiam nungguin. Harusnya yang pimpin pun turut berdoa gitu. Dan ketika sudah hening tadi harusnya doa tambahan itu disampaikan kembali oleh yang memimpin gitu ya. Untuk jemaat itu adalah 5 pokok doa yang tadi secara bersamaan. Baru di akhirnya itu harusnya kamu juga akan tutup pokok doa tambahan. Harusnya hal itu diperhatikan. Karena tadi si Mikael tadi saya lihat habis bernyanyi udah dia diem. Itu ya kan, jemaat pun masih terdiam. Nggak tahu mau ngapain. Apakah mau ada ganti lagu atau seperti apa. Mikael, kamu harus perhatikan, kamu udah semester 6 jurusan teologi lagi. Jadi harus lebih melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Di absen dulu hari ini. Biston tanggal 22, nomor 3. Asep 15 ada di mana? Hah? Ada sakit. 23 Arlina. Oh, kemarin Arlina ada urusan keluarga. 26 ada Betty. Betty 35 Gaby. Ada Betty 36 Glory. Izin telat Glory. 39 Itelina. Itel telat. 40 mana yang 40 Suyanti 44 54 Feni 55 Sifra 57 Mirna telat. Oh, tim dapur. 65 Vini. Ya, hari ini ada Adam dan Betty sakit. Telat ada Glory dan Itel. Itel kemana? Oh, Itel tim dapur. Yakin? Perlu dicek tim dapurnya. Tim dapur adalah hari Jumat. Feni, Mirna, Sifra, Itel dan Asep. Iya betul. Selanjutnya tadi malam ternyata belum di absen. Nomor 1 Andre Masoka. 3 Asep. Asep di mana kemarin? Di
pos. 7 Geisler, 8 Haikal, 10 Julvan sakit, 11 Julianto frekuensi, Kristianus, 14 Mikael, 15 Adam kemana? Dari malam. 16 Ronald, 16 22 Agus Mita, 28 Carlina, 33 Erna, 35 Baby, 36 Glory, 39 Itel, 40 Yulianti, 44 50 Pasra, di dapur. 53 Sesi, 56 Suryanti, 58 Tamar sakit. Hah? 63 Vian. Oke, berarti kemarin itu cuman yang ada sakit doang, si Adam. Oke. Pengumumannya adalah apa tadi pengumumannya ya? Ya. Pokoknya nanti pagi ada Marcelina Hamayani. Marcelina Yani ada? Ya. Hari ini mulai pagi ini dipimpin dulu semuanya kerja praktis. Karena ya dalam segala persiapan yang ada kita sedang disoroti secara intens sama pimpinan dan nanti kita juga akan kerja praktis jam 2 siang. Ada beberapa hal yang dilakukan. Pagi ini pesannya adalah tempat tidur yang ada di Rumah Putih minta tolong dipindahkan ke Asrama Putra yang paling pojok sana, atau tempat dispenser, tapi kayaknya paling pojok deh. Nanti minta tolong dikoordinir sama Larson. Itu. Terus pengumumannya selanjutnya adalah kembali lagi diingatkan sekolah minggu untuk hari Minggu dipersiapkan dengan baik. Itu ada gabungan PAUD, maksudnya PAUD ikut ibadah. Kemungkinan sekolah minggunya bisa sampai 10 atau 20 orang. Ya, selanjutnya adalah diingatkan Jumat, Sabtu, Minggu tidak ada yang keluar. Jadi untuk ketua asrama ketika ada yang keluar wajib izin ke saya dan wajib mendapatkan izin. Kalau tidak, ya ada konsekuensi dari saya dan ada konsekuensi dari pimpinan. Itu ya. Karena ya kemarin alasannya adalah kita kan harus bisa diajak kerjasama. Kalau kalian mau diajak kerjasama, jadi jangan cuma saya doang nih yang jadi bebannya ke pimpinan. Seperti itu. Jadi kita di sini adalah mutualisme, bukan jadi anomali, gitu ya kan? Kita harus mutualisme. Itu saja yang perlu disampaikan. Jadi nggak ada nanti selesai kerja praktis tiba-tiba mau jajan, mau ke sana, mau ke sini, tidak diperkenankan. Gitu ya. Tapi kalau ada hal yang urgent bisa disampaikan dengan pertimbangan yang matang. Itu saja. Tapi alasan yang kuat kenapa kalian harus seperti itu, kenapa saya kekeh, karena kalian pun tidak bisa diajak kerjasama. Karena sampai sekarang subscribe-nya cuma nambah 6. Itu pun hasil usaha dari Samuel Siregar. Jadi bukan hal utama sih sebenarnya, tapi intinya mutualisme bukan anomali. Terima kasih. Ada pengumuman dari yang lain? Ada ya? Kayaknya 5:30 atau
dipercepat aja karena hari ini kan ada ibadah. Langsung aja. Oh, mau langsung dibagi sekarang. Catatan saya tinggal di kantor. Kenapa? Yang konsekuensi tetap, tapi yang lainnya ini aja nih diarahkan ke tempat lain. 6.40 5.40. Nanti berarti dipimpin di halaman aja ya atau di sini? Yani. Oke. Semangat berjuang. Hah? Siapa? Udah pagi ini kan? Lorong enggak kan? Pak, Lorong. Iya, lorong. Pak, Lorong kan? Pak, Betul. yang main dulu koordinator lah. Lagi itu mau main dulu. Ya. Kabar kira-kira. Berdoa, buka berdoa. Halo. Oh, enggak kabar itu Main lah kan? koordinator. Kabar kira-kira sih. Kumpul terakhir. Betul ya. Ya berhitung kan? Tapi lorong kan belum. Iya. Jangan tidur. Pak, aku ayo apalan kan aku itu enggak ya? Gimana itu? Kenapa kita nggak diperbolehkan izin keluar? Alasan tepatnya apa dulu? Kenapa kita nggak boleh izin keluar maksudnya? Supaya Kalau kita bisa beri pelayanan aja. Jadi dari pelayanan juga. Ke pelayanan saya. kamu izin tanya sama ibu Rina udah bersurat Enggak diizinkan karena lebih baik harus pelayanan. ya udah bilang sama ibu Rina jangan sama saya Kunci gereja ada sama. kembali lagi bilang sama ibu Rina bukan ke saya ngerti nggak maksudnya Kami mana pelayanan? pokoknya masalah pelayanan bilang sama ibu Rina kalau masalahnya keluar ini baru kenapa nggak bisa karena ada beberapa kasus nih mahasiswa keluar itu tipu-tipu gitu bahkan udah konfirmasi pun keluarga ada data yang palsu kayak si Vini nih kasusnya gitu loh. Vini itu yang memberikan keterangan yang palsu. Nah jadi ternyata seperti itu. Tapi memang seperti yang aku bilang kalau memang hal itu urgensi ya bisa tetap dipertimbangkan. Tapi kalau kau bilang Pak aku mau ke Gacuan dulu duduk-duduk bosan di kampus Pak aku mau beli kolor dulu ya nanti kapan bisa. Tapi kalau kau bilang aduh Pak ini kayaknya di PGC ada deh orang Papua kumpul kami mau bagi-bagi THR di sana gitu kan oh ayolah pergilah nanti bagi dua ya gitu Si Pini sekarang di mana? di rumahnya. Terus dia pergi Terus dia pergi ke tempat orang lain gitu. jadi dia sebenarnya di rumahnya cuman kemarin itu katanya dia jaga omanya gitu padahal itu udah foto lama udah berita lama gitu loh padahal dia ke rumahnya kayaknya dia mengalami kejenuhan kebosanan dan Jadi nggak balik lagi. ya belum tahu Terus satu ini lagi. kalau dari dirinya sendiri nggak mampu dia lagi kira-kira seperti itu. Nah ini yang mau Terus satu latihan itu KKR itu ya kemarin kan sudah kesampaikan kan harus hafal ketakutan telah sirna sekarang menjadi Iya, sabar. keberanian. Kenapa manusia satu itu kenapa dibiarin kayak gitu sih diganti itu? Siapa? Baca memo semua dia selalu itu. Kenapa nggak maksudnya? Coba lah bikin tegas sama dia kayak gitu. Apa bikin apa lagi Guys, dia? bangun guys. Ah itu aneh. Kami mau kerja lah. Anak-anak aja anak itu. Iya maksudnya gini loh, kalau dia seenak-enaknya kalian kasih data. Pak, liatin aku lah, aduh. Dia kalau ngomong cakap kotor, kalau dia teriak, kalau dia nggak sopan kasih data. Maksudnya kalau kalian ya sudah nanti udah nggak jelas. Nanti gimana kalau kita ngomong sama Pimi? Ya nggak jelasnya di mana? Dari mana dia semangat? Bikin ulang. Pagi-pagi. Pokoknya dia mau akan kena SP atau kena sourcing Skorsnya nggak tertolong gitu. gitu. Masih mending sama si Regar. Si Oh, Reger, sama si Regar juga parah. Tapi menurutku, Tapi jangan kasih tahu sama si Regar. Dia juga susah dikasih tahu itu bertobat kamu sehari. Cuman jangan kasih tahu sama dia. tapi menurutku dari Ini di depan aku ini di Pak Eno. Masalahnya dia kemarin juga nggak sopan, pengen saya panggil ke kantor.
teriaklah dia dari pagar. Dia bilang, apa namanya tuh? Pak Eros. Apa? Oh, dibilang lagi Pak Eros nggak punya otak. Dari pagar. Nggak ada bukan itu, nggak ada. Ada. Nggak ada. SP3 sih. Belum, Iya, nggak ada respons Pak. ini. Ini udah nggak ada ngade nih, udah nggak ada ngade nih. Nggak sopan dia. Karena dia sendiri kan kerja di halaman kan. Dia bilang karena si Samuel Sergei ini cuma bisa kerja di halaman. Nggak ada Loh, dong yang kalau gitu. got matanya buta. Boleh lu. Jangan. boleh. Kalau Iya, lihat dada, iya, kalau lihat dada cek. Jaga ya. Bisa jadi. Boleh nih. Mau cari apa ini? Ini ada otak, Mau makanya mau cari dukungan ini. Biar nanti kejabat di ceritanya nanti ini. Sekarang tadi semua. Namanya pelayan Kang Sapa sama Ibu Rina. Pak, aku kadang Pak. Ya udah tinggal bilang nanti. Cuma diangkat doang kok. Sapu aja Indah. Kamu yang angkat atau koordinir? Coba terus. Pak. Yang kerja di KSM. Salaman, sapu. Yang kerja di Kerja KSM. sama-sama, Pak. Iya. Pak Enam, nggak kerja sama-sama. Enggak. Ayo guys. Biar kita Apa cepat. itu? Tunggu dulu. Si Julianto itu kasih tahu datanya. Dia cakap kotor atau dia membuat. Kalau cakap udah banyak, cuma kita sayang sama lagi itu kamu kasih tahu. Maaf aja yang udah nih, bilang maaf ya. Kalau lagi bilang ini udah. Kalau udah kami kasih tahu bisa nanti cuma nggak bisa setuju juga sama anak itu kan. Jadi ya udah kita biarin aja. Suka kok cara ngomong sama kita aja kayak apa ya? Kayak ajak berantem gitu. Kalau Memang mau pengen bawa begini lagi. Sendal gitu Andre rusak. punya kesabaran, tapi kalau ketemu kayak orang yang emosi-emosi Biar aja di sini. Ya setidaknya dia biarkan dulu dia menderita di sini. Rusak Menderita apa? tapi kalau dibiarkan orang kayak gitu kayak gimana ya? Orang sejak. Lagi pula tinggal 2 minggu lagi. Kalau nanti kalau udah masuk ke ini lagi, biar dulu bayar registrasi dia, ongkosnya, baru kita pulang kan dia. Sama saya enggak. Kalau nggak Ya jalan, udah gitu. Wah, ini kan dia kembali. Saya kalau dia bayar registrasi dulu. Ya, saya kalau bayar sama semuanya yang lain dulu. saya kalau sama Habis itu kita cecar pulangkan. Habis itu duitnya. Kalau nggak guna buang. Biar ada masukan buat Pak Agus ribuan ini nggak bayar kita kan? Siapa yang terima kali di sini? Oh ribuan ini Pak. Nggak bisa. Welcome back to my KSM. Pak? Siapa tim tulang apa Pak? Enggak ya, Dek. Banting tulang apa? Di dapur kau masak telur semua. Ya, enggak. Habis dimasak dibuang. Nah, ini udah konsekuensi nih. Orang Kabar. nih, nih. Dia konsekuensi Cukup kerja jari di bilang aula. gitu. Biar aku lihat. Kata berdua kalian. Berdua kita PNS. PNS juga kali ngasih orang Yang konsekuensi, yang mau konsekuensi. 1, 2, 3. Nah, tapi kan terlatih nanti kamu. Latih. Udah mentalku di tempat Pak apa itu? Apa Moses? Terlatih banget. Biar aku tepat. Apa taktek?